Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Oktarina dengan NIM 09031381924083 dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Performance Key Result Karyawan pada CV PT Jaya Baru dengan menggunakan metode SMART. Yang pertama yaitu latar belakang. Penilaian kinerja karyawan dapat dilihat dari pengembangan karyawan sebagai salah satu sumber daya yang sangat berperan penting di dalam menjalankan perusahaan. Untuk itu, dibutuhkan sistem yang mampu membuat penilaian atas kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Di sisi lain, digunakan juga sebagai parameter untuk menentukan apakah kinerja karyawan telah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan tersebut atau belum. Untuk karyawan yang telah memenuhi target yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan, maka biasanya perusahaan akan memberikan reward dan bonus kepada karyawan tersebut. Itu juga akan menjadikan motivasi kepada karyawan lain untuk meningkatkan kinerja mereka dan berlomba-lomba dalam mendapatkan reward dan bonus tersebut. Karena kualitas kinerja karyawan sangat berpengaruh bagi berjalannya sebuah perusahaan. CV PT Jaya Baru memiliki kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam penilaian karyawan yang kinerja baik, berkualitas, dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan untuk diberikan reward dan bonus yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama ini, manajer perusahaan mencatat secara manual kinerja-kinerja karyawan, dan itu dirasa sangat tidak efektif dan efisien. Maka dari itu dibutuhkan rancangan sistem yang memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem pendukung keputusan yang mampu membantu memberikan kemudahan penilaian terhadap karyawan CV PT Jaya Baru yang lebih efektif dan efisien dalam pencapaian kualitas kerja yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup pada sistem ini menggunakan sistem perhitungan metode SMART yang memudahkan general manager dan manajer dalam penilaian kinerja karyawan, serta pengambilan keputusan untuk pemberian reward karyawan pada setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Dari kajian teori dan informasi yang relevan, terlihat bahwa perencanaan sebagai bagian dari siklus proyek perusahaan pengaruh yang besar terhadap perolehan kesuksesan dalam proyek. Proyek mempunyai tujuan yang bersifat sementara. Dalam proses meraih tujuan tersebut, terdapat ketentuan dalam batasan yaitu waktu, biaya, serta kualitas. Ketika batasan tersebut bersifat tarik-menarik, apabila waktu proyek dilampaui akan berakibat naiknya nilai proyek. Namun apabila biaya proyek dapat ditekan, maka harus berkompromi dengan kualitas dan waktu. Namun pada penelitian ini dibahas satu kendala, yaitu waktu, dan penerapan manajemen risiko merupakan salah satu aspek dapat meningkatkan kinerja waktu proyek. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam sistem ini menggunakan metode SMART, karena dengan metode ini akan memperjelas visi akhir proyek, fokus terhadap proyek yang dikerjakan, memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, memudahkan mengidentifikasi target yang tertinggal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu waktu dan jadwal. Jadwal proyek adalah 142 hari, anggaran biaya yaitu 37.320.000, pelaksanaan yaitu 20 November 2021 sampai dengan 1 Juni 2022. Selanjutnya yaitu analisis biaya. Rincian biaya dan manfaat. Total biaya pada tahun ke-0 yaitu 32.500.000, pada tahun ke-1 yaitu 2 juta, pada tahun kedua yaitu 3 juta, dan pada tahun ketiga yaitu 4 juta. Total wujud pada tahun ke-1 yaitu 2.500.000, pada tahun kedua yaitu 3.500.000, dan pada tahun ketiga yaitu 4.500.000. Total tak wujud pada tahun pertama yaitu 8 juta, pada tahun kedua 11 juta, dan pada tahun ketiga yaitu 16 juta. Total manfaat pada tahun pertama yaitu 10 juta, pada tahun kedua 14.500.000, dan pada tahun ketiga yaitu 20.500.000. Selisih total manfaat dan total biaya pada tahun pertama yaitu 8 juta, pada tahun kedua yaitu 11.500.000, dan pada tahun ketiga yaitu 16.500.000.
Yang pertama yaitu analisis payback period. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 32.500.000 dikurang dengan proses pada tahun pertama yaitu 8 juta menghasilkan nominal yaitu 24.500.000 dikurang dengan proses pada tahun kedua yaitu 11.500.000 dan mendapatkan hasil yaitu 13 juta. Sisanya adalah 13 juta dikali dengan 1 tahun dan dibagi dengan 24.500.000. Hasilnya adalah 0,53 tahun. Kesimpulannya yaitu sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,53 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,53 tahun, yang dimana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Selanjutnya yaitu analisis return on investment. Dengan metode ini, persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun perhitungan ROI adalah yang pertama, pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu 32.500.000, perawatan sistem tahun pertama yaitu 2 juta, perawatan sistem tahun kedua yaitu 3 juta, dan perawatan sistem tahun ketiga yaitu 4 juta. Dengan total biaya yaitu 41.500.000, sedangkan total keuntungan yang didapat adalah pada tahun pertama yaitu 10 juta, pada tahun kedua yaitu 14.500.000, dan pada tahun ketiga yaitu 20.500.000, dan dengan total manfaat adalah 45 juta. Rumus ROI adalah 45 juta dikurang dengan 41.500.000 per 41.500.000 dikali 100% dengan mendapatkan hasil yaitu 8,43%. Artinya sistem memberi keuntungan tahun ketiga sebesar 8,43% sehingga sistem layak digunakan. Yang ketiga yaitu analisa net present value atau NPV. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru perhitungan nilainya dengan bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV yaitu min 32.500.000 ditambah 8 juta dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah dengan 11.500.000 per 1 ditambah 0,1 kuadrat ditambah dengan 16.500.000 per 1 ditambah 0,1 kubik, dengan mendapatkan hasil yaitu 2.714.718. Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 2.714.718 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Yang keempat yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskonkan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan 2.714.718. Nilai NPV yaitu positif. I2 sama dengan 15%, maka MVP min 32.500.000 ditambah 8 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 11.500.000 per 1 ditambah 0,15 kuadrat ditambah dengan 16.500.000 per 1 ditambah 0,15 kubik, dengan mendapatkan hasil yaitu min 6.700.234 dengan nilai MPV yaitu negatif. IRR sama dengan 10% ditambah 15% dikurang 10% dikali dengan 2.714.718 per NPV 1 dikurang MPV 2. IRR sama dengan 10% ditambah 5%
dikali dengan 2.714.718 per 2.714.718 dikurang dengan min 6.017.234, yaitu 10% ditambah 1.357.359% per 8.731.952. IRR sama dengan 10% ditambah 0,15% mendapatkan hasil sama dengan 10,15%. IRR sama dengan 10,15%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga yaitu 10,15% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR harus lebih besar daripada 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Berikut adalah contoh tampilan dari aplikasi dari proyek ini. Yang pertama adalah user login PT Jaya Baru dengan memasukkan username, password, lalu login. Yang kedua yaitu ada halaman dashboard. Yang ketiga yaitu form tambah karyawan, lalu form tambah divisi dengan mencantumkan form tambah karyawan, mencantumkan ID karyawan, nama lengkap, email, jenis kelamin, nomor handphone, alamat, dan pilih posisi yang dijabat sekarang. Form tambah divisi adalah menambahkan nama divisi yang ingin ditambahkan. Yang kedua yaitu ada ini SPK Performance Skill Result. Contohnya Dedi Anwar pada Januari yaitu 1472 dan pada Februari yaitu 1671. Yang kedua yaitu tampilan form tambah job desk dengan menginputkan nama job desk yang ingin ditambahkan. Selanjutnya yaitu form tambah posisi dengan menginputkan nama posisi, pilih divisi, pilih job desk, dan pilih jabatan yaitu manajer atau karyawan, lalu menambahkan posisi yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu manajemen job desk. Yang pertama job desk tidak ada, yang kedua financing function, yang ketiga administrasi executive officer. Selanjutnya yaitu manajemen posisi. Contohnya yang pertama yaitu manajemen divisi produksi. Dengan divisinya divisi produksi, jumlah karyawannya 1 orang, job desk-nya tidak ada. Yang kedua yaitu dengan nama posisi manajemen operasional, dengan divisi operasional, dengan jumlah karyawan 1 orang, dengan job desk tidak ada. Yang ketiga yaitu dengan nama posisi manajer eksternal, dengan divisi eksternal, dengan jumlah karyawan 1 orang, dengan job desk tidak ada. Selanjutnya yaitu tambah subkriteria. Di subkriteria yang pertama yaitu contohnya rekap keuangan dibuat rapi, jelas, dan tepat waktu, nilainya itu 3. Keterangannya sangat baik. Yang kedua yaitu rekap keuangan dibuat rapi tapi tidak tepat waktu, itu nilainya 2, keterangannya baik. Yang terakhir yaitu rekap keuangan dibuat asal-asal, nilainya 1, keterangannya buruk. Selanjutnya yaitu manajemen divisi. Contoh ID divisi 1 dengan nama divisi general, ID divisi 2 dengan nama divisi produksi, ID divisi 3 dengan nama divisi operasional, dan ID divisi 4 dengan nama divisi eksternal. Selanjutnya yaitu manajemen kompetensi. Contohnya yaitu nama kriteria leadership dengan bobot 80 dan normalisasi 0,157. Yang kedua yaitu loyalty dengan bobot 90 dengan normalisasi 0,176. Yang ketiga yaitu self fundamental dengan bobot 60 dengan normalisasi 0,118. Yang keempat yaitu disiplin dengan bobot 85 dengan normalisasi 0,167. Yang keempat yaitu nama kriteria ketelitian dengan bobot 75 dengan normalisasi 0,147. Dan yang terakhir yaitu dengan kriteria teamwork dengan bobot 50 dan normalisasi 0,098. Kesimpulan, sistem memudahkan manajer dan general manager dalam memberikan penilaian
kualitas kinerja karyawan dan pengambilan keputusan karyawan dengan kualitas kinerja terbaik untuk mendapatkan reward pada setiap tahunnya secara efektif dan efisien. Penilaian dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak harus dalam kantor dan pada jam kerja, sehingga manajer dan general manager bisa dengan bebas untuk memberikan penilaian. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.